Oke, udah cerita deh Pak. Gimana? Mendingan. Mendingan? Ya, nggak seburuk kemarin. Walaupun kayaknya nggak seakurat referensi ya gua gambarnya tuh. Nggak usah. Nggak penting lah Pasti ada mirip-mirip yang itu. Heeh. pasti ada yang nggak mirip gitu. Hmm. Yang ini, yang ini sih oke sih. Gimana gimana? Hmm, mukanya kebesaran. Oh ya, kelihatan ya. Eh, Oh, besaran. Kelihatan. Terus Masih apa lagi? Roket kurang gede. chat, Pak. Aslinya gak segede itu anjir. Aslinya nggak segede itu ya. Nah, ini Kalau luar kah? Ada. kalau lihat ofisialnya tuh gak sebesar itu Hmm. anjir. Hmm. Kayak itu bot musiknya yang di mute anjir. Oh, ini display bonus. Nanti kena copyright. Udah gua bawain. Ya anjir gua udah kena strike lagi gitu gua. Hmm. Terus eh Apa? udah ini kayak aman-aman aja ya. Bagus kok ini. Tapi Ada. mukanya doang sih kebesaran. Ya, Masih mukanya itu mah gampang bener. Oke, yang kedua. Nah, ini yang dapat dapat demo nih. Gimana gimana ini? Dengan sekarang muka kebesaran. Mm-mm. apa? Sekarang better gitu. Kalau yang dulu Mm. kan si Ripcatnya besar banget ya dulu Mm-mm. tuh. Sekarang Mm-mm. udah mirip gitu sama referensi. Iya, udah mirip. Ini sih yang sekilas-sekilas gue lihat, lu kayak kesulitan ya scaling ribcage sama kepalanya ya. Ya gue bingung ngepasinnya gitu. Gak ada landmarknya gitu buat tahu di apa ukuran Mm. pasnya kepala tuh. Ya gue lihat challenge-nya di situ apa proporsi satu sama lainnya gitu. Iya, oke. Sama kepalanya kurang miring. Ini kan yang gue demoin waktu kemarin ya. Apa Ya tapi ngebantu apa ya? Ngebantu apa gak nih? Gitu. ngebantu Soal itunya apanya? Ngebantu apa? ripcatch doang Pak. Ngebantu Ribcage-nya. ripcatch-nya. Hmm. Oke, ribcage. Pokoknya soal ini sih. Oke, sip. Yang ini Yang ini saya iseng menggunakan siluet dan lebih halus lumayan. Masih oke ban kok. mukanya. Ya Aneh. muka aja sih, Enggak, mukanya. masalahnya ini apa ya? Nggak ada lumis ya. Gue tuh gak bisa matok ke situnya, Pak. Si Eh, gak bisa matok si matanya di mana gitu posisinya tuh. posisi Jadi mata. gue kesulitan ngeposisiin matanya gitu kalau gak ada lumis tuh. Iya. Ini Padahal, iya. hmm, Padahal padahal malu udah mendingan. udah Apa? mendingan sih. Padahal malu bisa combine, Pak. Jadi dari siluet nanti lebih lumisnya aja gitu. Gitu. Harus Tapi nggak apa-apa. harusnya Ini kan nyoba ya. coba. Nekat. Paling ini nih, apa tilt tilt tangannya tuh terlalu ke belakang. Gitu. Udah mulai sakit nih, gitu kan. Dan sebenarnya solusinya diputar aja sih, tilt armnya terlalu ke belakang. Ya, semua masalah sebenarnya fokusnya sih yang paling sering gitu. Masih isu. Terus gini, gemuk ininya tangan ini nih. Tuh. Jadi sebenarnya upload gue soal proposisi sebenarnya di tahap berencananya ya udah digeser-geser aja Pak. Dibenerin sampai sampai ya nggak ketemu lagi gitu. Nah kadang ketemunya memang setelah didetailin gitu. Ini Nah, Pak, kalau ah, kemarin tuh malah lebih besar itu si tangannya tuh. hmm, bandingin Itu deh udah sama dikecilin yang lagi, udah kemarin. dikira-kira pas. Yang kemarin ini. Cut, 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 cut. Eh, kita mau coret-coret dulu Pak. Cari cerita dulu nih. Yang kemarin ini. Nah, Paling atas. Oke. nah ini.
Iya, lebih rapih lagi nih. Hmm, Iya, sama yang ini, oke. Ini tuh yang mana tadi? paling bawah. Yang bawah. Kedua mungkin. Gak ada. Apakah apa sih? Oh ya, yang ini. Yang ini. Ya nggak Nah, ada. ini. Nah, ini udah much better sih. Secara ini. Tapi tetap belum proporsinya belum ini. Belum on point banget. Terus yang pertama ini yang mana ya? Enggak, yang minggu sebelumnya Nggak lagi ada. ya? Oh, enggak Nggak ada. ada. Ini baru ini. Baru. Oh, oke. Pas nunggu lu. Iya, Pas iya, iya, nunggu. iya. Ya, itu mah pas Terus nunggu. sekarang yang keempat. Empat ini gimana? Hmm. Empat ini agak bingung gue mau berkomentar apa gitu. Susah aja pokoknya ya. Susah aja sih. Susah Males aja. rambutnya juga sih. Rambut malas ya? Malas rambutnya. Ini rambutnya ini Pak, rambut acak-acakan tuh kadang bagus gue lihatnya tuh, tapi kalau Iya. Bapak ngegambar kayak apa ya, aneh gitu. Oke. Tapi Rambut. ini kan request-nya dulu tuh kebesaran ya. Kalau ngebandingin yang dulu tuh lebih ini, lebih akurat lah sama referensinya Hmm. gitu. Ya ini tiatnya udah lebih bagus tuh. Nah, mata besar sebelah tapi nggak apa-apa lah ini mah gampang bener. Masalah proporsi gini. Digital bro soalnya nih digital. Nah, Kayaknya garis lumisnya yang gue salah tuh. Kan gue ngikut itunya si iya lumis. ininya Hmm. Lumis. Oh ya, kata si Rakun gue masih bingung untuk menentukan posisi itunya, angle lumis tuh. Kan Dari pendapatnya si Rakun tuh. oh bingung angle lumisnya ya. Hmm. Oke. Empat udah. Siapa nih dulu? Apa pula? Oke. Terus si yang ini eh yang ini bandingannya sama yang ini. Yang mana tadi? Nah ini. Lupa nih. Yang ini. Ya, di badannya oke sih, jauh sih. Ya. Nah, ini jadi kayak gemuk gitu ya. Nah, Hmm. ini lebih tiltnya udah lebih oke. Keren, keren. Lanjut yang kelima. Tapi dari mukanya yang sebelumnya lebih akurat aja sih. Iya, setuju. Yang mukanya lebih lebih proper yang ini. Tapi nggak apa, kualitas naik turun mah namanya belajar. Aneh. Itu Gitu. bisa nggak bisa konsisten. Konsisten setelah bener. Pokoknya bener sekali, selanjutnya baru konsisten. Sekarang fokus bener aja dulu. Terus ini bagaimana? Bandingin lah sama gambar sebelumnya. Nggak Kita usah lihat bandingin gambar ya. sebelumnya. Eh, Gambar sebelumnya yang ini. Gimana nih penilaiannya? Hmm. Ini lehernya kebesaran kah yang sekarang yang gue gambar tuh? Besar nih. Sedikit sih, sedikit. Iya, lebih akurat yang ini. Ini. Terus dari segi ribcage kayaknya yang ini lebih lepas lah si itunya posisi ribcage-nya. Zero Cats. Iya, oke. Ini requestnya jadi kayak segitiga ya. Padahal request tuh Hmm. sebenarnya telur sih dia. Apa oval gitu kan. Tapi kan gini Pak, kalau Heeh. terus kalau dari angle yang apa ya? Angle lain tuh kelihatannya kayak segitiga aja. Harus Nah, ada emang sih telur yang segitiga banget sih ada sih. harus Emang. di adjust lagi. Iya. Apa ya? Yang paling mendekati benda di gue sih telur ya. Ya tapi Lonjong gitu. sayangnya kayaknya gue pernah lihat telur yang segitiga jadi gue Ya. gambarnya gitu tuh. Telur lo segitiga ya. Enggak sampai segitiga, Pak. Hmm. Ya hampir segitiga lah si itunya. Leher kebesaran. Terus apa lagi nih? Tuh. Apalagi ya? Muka muka udah oke sih.
Yang muka, sebelumnya tuh. iya. Nah, Halo, muka, assalamualaikum. eh muka ini, muka sih gue lebih suka ini sih. Gitu. Saya ini matanya lebih balance pak dibanding ini. Hmm. Apa Cara- muat? Tapi kayak emang tenaganya fokus ke badan sih. Jadi Hmm. yang lebih banyak ke fix tuh badannya ya, dibanding mukanya. Oke. Nah ini yang pertama ya. Ini bagaimana? Mana? Ya? Lebih ini ya. Ternyata lebih mukanya tuh jadi lebih jadi portal gue. Lebih panjang sekarang. Emang Oke, emang iya loh. bagian Iya sih, oke iya sih. bagian bagian badannya sih yang ini sih sudah gue suka tuh, sudah apa? Enak Iya, dilihat. Sedangkan yang iya. dulu tuh kan badannya apa ya? Gak ini, gak enak. Heeh. Ya ini Tapi badannya mukanya lebih balance, lebih. Nah, ini rambutnya juga lebih asik nih, flow-flownya. Lebih- Oke, apa leher wortel? Tapi rahang wortel terlalu lancip ya, Yus. ya, Padahal ini kan, nah ini kan lebih bulat gitu. Ya. Tapi badan, badan gimana menurut lu? lebih better, kelihatannya lebih enak dilihat gitu badannya tuh. Iya, compare ke yang ini. Kayak beda line stroke aja ya. Tapi kayak masih ini masih sama. Oh, beda line stroke doang. Apa Ya, gua tapi nunda rambutnya ketinggian ya jadinya. nah ini bagus nih, udah mulai diperhatikan nih. Ini kan pocket ketekan, jadi dia ada curve ini kan. Ya. Itu. Oke, terus yang terakhir ini tuh yang ini. Ah, Yang oke. ini. Anjir, bagus ya yang dulu. Kenapa? Oke, mukanya lebih bagusan yang dulu. Bagusan. Iya. Jadi kayaknya karena ini first attempt lu full power sih gitu. Nah ini udah lu full powernya lebih ke badan gitu. Jadi pas ke muka udah capek kayaknya gitu kali ya. Mungkin. Karena ini nyelesain muka rambut tuh malam, Pak. Malam Iya, hari gua. karena lu kayak lebih lebih penasaran di rib cage-nya ya, dibanding kepalanya. Hmm. Nah, kalau menilai dari rib cage, bagaimana? Di badan nih, Hmm, kayaknya tetap susah ya. masih ini. Tapi setidaknya si kapikelnya tuh lebih itu lah, Pak. Lebih tinggi, nggak ke Ya, bawah. ini terlalu bawah. Ini misplace banget ini. Ya, ininya. Kalau yang ini lebih ini ya, Pak. Lebih lepas itu si kapikelnya terus di Mm-mm. daerah situ. Tuh. Oh iya, lehernya juga sih ini. Lehernya kebesaran gua ternyata buatnya. Lehernya kebesaran. Kurang apa ya? Kayak Coba, 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 kurang. coba. Mm. Kalau yang itu kan ya gambar dulu tuh matanya nggak ini ya, Mm. nggak ada yang tilnya salah gitu, Mm. ngangkat jadinya yang kiri itu. Mm. Yang ini kan lebih itu ya, lebih sama gitu, Mm. seimbang si itunya. Mm. Nah itu doang sih yang gua notice sama telinganya. Mm. Aja kekecilan ternyata. Iya, telinga kecilan. Rasanya telinga kucing pak, anjir. Ya, Nabrak. telinga kucing. Telinga kucing kan segitiga aja loh. Cone dia kan basic cone. Tapi basicom kan ada 3 atau 5 kan. Tapi kayak yang bener tuh 5 ya. Yang teorinya Peter Hunt tuh. Dynamic Bible. Soalnya kon lebih tepat jadi kon kan dibanding jadi silinder ya. Iya gak sih? Ya harusnya. Kalau kasusnya kayak gini. Kayaknya yang bener tuh 5 ya. Gitu.
bukan 3 tuh. Hmm. Oke, telinga kecilan sama muka lebih bagus yang sebelumnya ya. Angle kepalanya juga sih kayaknya. Jadi apa? Oh iya, Iya, jadi naik mukanya gitu. pantesan Jadi mukanya beda ya lihatnya gua. Ternyata angle mm, palanya ngaruh. angle. Kalau kayak udah fokus buat ke struktur sih ya dibanding apa overallnya. Terus tuh kayak ngezoom banget gitu gak sih? Iya bener gak? Kerjanya itu. Kayaknya bagian Loomis sih yang nge-zoom tuh. Iya jadi lu lupa lihat overallnya jeleknya ngezoom tuh gitu kan? Hmm. Gitu. Jadi lu lupa lihat ininya keseluruhannya gitu kan? Kayak gitu. Oke, sekarang komen satu-satu ya. Yang ini muka apa ini sih ya. Apa? Paling beda di sini aja nih. Di sini rahangnya turunin. Jadi Mas ini banyak gampang selesai tuh dengan gini aja sih. Dengan diatur proporsinya tuh. Udah selesai. Masalah lu kan. Gitu. Tapi lehernya jadi Gitu. kepanjangan kok. Harus Nah, kalau di-adjust layar lagi. kepanjangan di adjust lagi aja. Nah, di adjust lagi aja. Nah, jadi masalah proporsi solusi yang gue tawarkan segini. Karena ini gue juga lakuin ya. Tuh. Hmm. Udah tuh. Nah, misalnya toketnya kurang gede nih, mau lebih gede lagi, udah. Tinggal ini aja. Gitu. Nah, terus yang ini middle mirip scaling repeat sama head. Nah, kalau yang ini dia itu lebih ke dia itu lebih ke sini nih. Hmm. Ini Dia bisa ditilt lagi, bisa ditilt. kurang miring dikit. Ya kurang miring dikit. Aduh, layarnya yang mana aja lagi nih? Oh, udah pakai semua aja deh. Kecuali yang ini. Kecuali yang ini. Nah, jadi ya masalah tuh selesai dengan gini aja. Tuh, detail, terus dipasin lagi. Nah, jadi solusi yang gue tawarkan tuh, jadi di tahap berencana, lu make sure secara negative space, secara shape, secara eyeballing lo ya, lihat lihat referensi kiri kanan gitu ya, udah 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 di tempat yang di ukuran yang tepat dulu kayak gitu, gitu. Nanti detailin mah soal waktu doang, gitu. Ya, Nah, soalnya kalau udah begini lu benerin masih bisa sih, cuma lebih lebih sakit hati aja karena lebih capek ngebenerinnya gitu. Kayak gitu tuh. malah ini aja kena revisi terus sama klien. Mhm, mhm. Nah, terus tuh revisi juga kesel kan gitu. Soalnya aduh, kan nggak tahu diri udah kayak gini baru revisi gitu. Tapi kalau lu udah di tahap berencana, udah ke-capture nih semua habis itu putusan ini gua lock gitu ya. Nggak bakal gua ubah-ubah lagi gitu. Oh, diubah-ubah sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang minor aja gitu. Nah udah, jadinya sisanya tuh tinggal satuin otak, udah, ngobrol, dengerin podcast, dengerin musik, udah jadi kuliah aja udah. Karena udah nggak mikir lagi gitu. Nah, proporsinya Kayak salah, nggak bakal salah, orang udah di tempat yang tepat. Nah, tapi, dibilang nggak bakal salah sih, kadang masih ketemu case yang baru ketemu ketika udah detailnya udah lebih banyak. Nah, itu juga sering terjadi tuh kayak gitu, hmm, ya, gitu. Jadi solusi proporsi ini di tahap berencana, lu coba bikin versi yang sederhana aja dulu, yang light gitu kan. Jadi instead lu langsung renderin, lu bikin rambutnya tuh kayak gini aja, kayak gini aja nih, ngeflow gini aja nih. Ngeflow sederhana gini dulu. Nah, terus nanti misproportionnya ya yang kayak sebenarnya kayak kemarin gue demoin sih, misproportionnya ya di diatur dengan di liquify, di select, transform. Nah, nanti baru detailnya setelah itu nyusul. Kayak gitu sih approach yang gue pakai ya, ya, untuk masalah proportion itu. Terus yang ini so far yang miss sebenarnya di sini aja, di sini sama muka ya. Kak. Nah ini lebih ke sini nih.
Nah, lebih ke sini. Karena kan batas batas gerak kan ada ya, ada derajatnya kan. Ya, Jadi ketika derajatnya lewat, sakit lihatnya. Nah, ini lebih ini gue ngeliat tangannya kayak gemuk gitu ya. Jadi tinggal di ini aja. Hmm. Hmm. Terus ininya enggak, hmm, kenapa? mukamu mukamu ya ketolong. Mm-mm. Gue lihat yang ini mukanya lebih menyedihkan ternyata gue buat. Iya. Nah, tadi kan lo Ya, bilang ini kan eh, nggak pakai lumis kan. Sebenarnya kalau ya, lu siluet lu tetap bisa lumisin dulu sih, kayak gitu. Dan gue lumis jadi kenapa kenapa? ya gara-gara gak pakai lumis gue jadi gak bisa nentuin Mm-mm. nempatin si itunya jadi kesulitan gue. Iya terus akhirnya berakhir jadi nebak kan. Nah lumis kan sebenarnya gue suka banget lumis tuh soalnya dia gampang kan. Ini cuma bola sempurna nih di kira-kira nih ya. Dia tengahnya di mana? Oh tengahnya di sini. Potong. Udah tengahnya dapet. Terus si ininya nyusul nih si side fence-nya. Nah, udah ininya tuh. Set. Nanti sisanya tinggal ngikutin kasih rahang dah. Nah, makanya indahnya Loomis Method tuh sebenarnya simplifikasinya itu ya di instead of Asaro ya. Nah, kalau Asaro dia menjawab detail yang lebih gitu kan. Soal kalau cahaya ditembak dari ke arah sekian, bagian mana aja yang kena gitu kan. Asaro kan menjawab kebutuhan itu kan. Itu. Nah, Loomis tuh gue sukanya karena it's very simple gitu. Hmm. Terus ini apa gitu? Nggak bisa pusing atau begini. Udah jawab ya. Terus yang ini rambutnya cak-cakan susah ya. Ya, Bingung nentuin yang dulu. Nah, kalau rambut sebenarnya gini, kan usar-usar ngerti kan ya? Unyel-unyel apa? Apa hair swirl namanya? Hair swirl. Tahu kan ya? Gitu. yang Hair swirl apa? yang rambut Ubun. tuh ya ubun-ubun. Rambut tuh centralize ke satu arah atau satu garis. Ada yang garis begini, yang kayak himekat gitu kan? Ya, Ini. Terus ada yang centralized. Variasinya sebenarnya cuma dua sih ya. Gitu. Centralized. Ini kan jatuhnya yang sentral ke sini kan? Sini nih. Harus merah nih. Centralized ke sini kan? Ya udah jadi rambut acak-acakan tuh tinggal flow-nya aja di plan dulu gitu. Gitu. Ini tentuin unsur-unsurnya, terus flow-nya di ini. Gitu. Ya mungkin database itu juga belum keisi lah ya. Jadi ini juga mungkin harus sambil jalan ya. Gitu. Kayak gitu tuh. Nah ini lu kayaknya terlalu ini ya, lebar. Tapi di referensinya gitu. Kayaknya ini sih yang bikin masalah nih. Ininya nih. Oh masih ternyata. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Nah acak-acakan justru sebenarnya lebih lebih enak gak sih? Soalnya tuh lebih bebas gitu. Bisa lebih ngasal kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih. Gue kalau sih, angle-nya enggak, gimana? gue kepikiran kalau angle-nya beda-beda ya acakalnya harus konsisten juga kan dari itu Oh iya, apa ya? harus konsisten loh. Nah, itu isunya Eh, tuh kayaknya tuh. Tapi gue sih seneng rambut ya, jadi gue selalu nikmatin bikin rambut. Gue selera gue pribadi tapi itu ya. Nah ini kan di planning dulu nih. Kalau gue nih, di planning. Unsur-unsurnya semua kesini kan berarti. Nah habis di planning, nah habis di planning kan gue bakal ini cek cek flip. Lu masih hobi ngeflip kan? Ini harus Masih dibiasain ya. Nah, flip deh. Nah, terus udah cek, habis itu udah nanti tinggal sekali lagi detailin dah gitu. Ngikutin planning yang di awal tuh. Kalau gue sih gitu ya caranya. Kayak gitu. Oke, terus angle lumis. Ini susahnya kenapa, Pak?
Angle Itu lu aja miss sih. tuh kenapa? Nentuin angle itunya, Pak. Angle si palanya tuh gue masih kayaknya Oh, dia ada nge-tilt gini ya, kayaknya ya. Gini kan. eh, Gini. Jadi bukan motongnya di sini, tapi motongnya di sini nih. Itu kali yang hmm, susah-susah ya gitu. iya. Kalau gue perhatikan tadi si itunya ngangkat Motongnya juga di ya. sini kan. Oh. Tapi yang gue buat garisnya tuh ini dari tengah terus. Iya, lurus kan lu tuh. Jadi dia nggak nge-tilt gitu. Nah, ya kayak gitu sih palingnya. Terus yang ini so far udah bagus, aman. Ah, ininya. Ya ini sebenarnya gara-gara informasi ketutup sih ya. Jadi lu jadi nebak gitu. Dan yang ini lebih sini. Nah kalau gue kan udah repeat ini banyak ya gitu. Jadi alat ukurnya adalah aneh gak gitu ya. Kalau gue gitu ya, aneh gak nih gitu. Tapi kalau diterapin ke lu mungkin aneh gak? Enggak, biasa-biasa aja gitu kan ya. Soalnya kan nggak ada benchmark yang benernya gitu kan. Nah kayak gitu. Ininya kayak lebih sini nih Pak gitu. Lalu kayak ngikutin ngikutin planning lu banget tuh. Kayak gitu. Nah lebih ke sini nih. Terus lo terus lo posenya juga bukan jadi kayak duduk, tapi jadi kayak kayak membusungkan apa, perut gitu. Ngerasanya sih gue gitu ya. Nah jadi ini nih. Ngerti gak maksud gue nih? Kayak gini nih. Oh iya. Jadi kayak membusungkan gitu. Hah? Jadi gesturnya berubah gitu. Nah kalau kalau ini kan sebenarnya gara-gara patokan ininya sih. Nah kalau dia duduk kan dia gini. Duduk dia ini. Lihat referensinya sih sebenarnya. Nah ininya lebih nekuk. Ini set. Nah, lu tuh gara-gara ininya terlalu kesini nih. Jadi dia kayak membusungkan gitu. Ya kan? Nah, Halangan itu juga sih kursi. Gak tahu jadi posisi itunya. heeh. Nah, kalau dicabut nih semua kerangkanya, lu bisa lihat kan? Ini salah tempat kan? Gitu. Terlalu lebar ininya. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Nah, ya kayak gitu. Jadi kayaknya gara-gara nggak lu off ya ininya. Tuh. Jadi cek lagi. Nah, sebenarnya ya setelah planning gini ya, kan nanti lu kan akan lebih detail gini. Udah, itu hukum rimba aja. Artinya ya kalau salah benerin, kalau nggak ketemu salahnya cari sampai nggak ketemu lagi gitu. Kayak gitu. Jadi ini starternya aja, nggak usah diikutin lagi biasanya. Tapi memang lebih bagus kalau planningnya dari awal udah bener gitu. Gitu. Nah, jadi misalnya ada dua pilihan nih. Planning gue di sini, tapi kok salah ya ininya. Berarti pilihannya yang bener ikutin yang lu rasa bener aja gitu. Kayak gitu dong. Terus yang ini apa tadi? Pahang wortel. Nah ini sih aman ya. Ini mah sama kayak tadi. Di select terus di resize aja. Nih, ini kupingnya lu di atas mata kan? Dia kan kupingnya di bawah mata nih. Oh kebesaran Ininya kan. juga sih. Jadi Ya, patokan satu kayaknya, sama lainnya. sorry. Kayaknya kebesaran juga sih. Mm-mm. Gue buat gitu. Ini nama ilmunya apa ya? Anchor point. Jadi anchor itu ya ini kan mata sebagai patokan utamanya. Nah, sisanya akan ngikutin mata tuh di mananya telinga gitu kan. Gitunya. Nah, ini mas solusinya masih sama yaitu di di apa? Di transform. Hmm. Ininya lebih ke sini. Oh, itu hari ini ngajar beruntun tuh yang jam 5. Jam 5. Jam 4 ada ini student yang buat lain lagi.
Apa student premium? Yang premium, betul. Lo kan yang trial. Yang nggak premium. Gitu. Anjir, yang premium. Dan sekarang ya ini. Ya Yap. ini telinga kecilan, muka lebih bagus tuh. Tapi lo kayaknya ini ya, bener-bener sulit ya terjemahin ini. Gitu. Sulit itu aja Pak. Sulit. Sulit gua nentuin si itu ya Pak. Angle Ah, si itu aja kalau berpikir 3D ya. Kan ini iya. patokannya. Ah, Jadi gua tuh berapa kali buat si kubusnya yang lebih akurat gitu sama si itunya posenya tuh. ah, Dan ini yang paling akurat menurut gua tuh. Pas gambar beberapa kali itu. iya. So far so good kok ini. Gitu, kalau muka mah sebenarnya tinggal lu bagusin lagi aja gitu. Jadi Kamu mending ambil yang sebelumnya dah. iya soalnya yang ini kayak full energi pak gitu. Ini kan udah capek loh gitu. Kayaknya Gitu. yang muka yang satunya tuh ini Pak. Mm-mm. Lebih fokus ke muka, sedangkan yang ini malah fokus ke badan. Harusnya gue bagi Heeh. dua. Iya iya iya. Jadi Kan karena kemarin tuh banyak yang salah di badan ya. Jadi gue tuh iya kayak tenaga lo ngebagi, fokus ke badan ya. ya, lebih ngebedain Oke. badan jadinya. Oke. Jadi rating 1 0 sampai 5, 0 terlalu gampang, 5 terlalu susah, 3 pas. Berapa skornya? Ada 3/5 nggak? Boleh boleh pakai koma boleh. 3,5 sih sekarang Tiga mah. koma lima. Tidak, Oke. tidak kayak kemarin. Berarti Kemarin tuh hampir pas kayaknya ya. Oh, oke. di kemarin tuh kayaknya di 4 gua tuh. Oke, 3,5/5. Berarti bisa lanjut? Harusnya bisa sih kalau untuk ini Oke. ya. Sampai apa pinggang. Oke. Eh, Sampai pinggang, sampai pinggang. Kemarin sih gue planningnya kan mau sampai pinggang deltoid ya. Gitu. Deltoidnya sanggup gak pak? atau itu yang ini kan kayak trapesium. Ini deltoid nih. Hmm. Oh, udah pakai tuh deltoid itu yang dari itu pun Ya, berarti kan sampai deltoid bisa ya? udah apa ya, pas diajarin pakai rakun pakai deltoid, sekarang tuh nggak pakai bulat. Heeh. Oke. Berarti sampai sini nih. Sampai sini kita ya. Sini, terus kan kemarin kita sampai sini nih. Nah, berarti kita sekarang sampai sini. Nah, sampai sini lah ya. Nah, sampai apa? Pinggang. Oke. Nah, berarti kita udah kepala, udah leher, ada clavicle, nah ya. Berarti udah sampai sini kita. Oke. Ya, selamat bersusah payah lagi ya. Ini aja udah susah ya. Kayaknya bakal pengulangan terus Memang, aja. iya memang gitu. Oke. Ini sebenarnya disebut menuju iya daya apa. Isu juga sih sama kekurangan ini informasi. Hmm. Nah, untuk sampai pinggang dari tulang dulu ya. Untuk ini si Rexdan cepet ini. Ini untuk tulangnya kan kemarin kita udah sampai ribcage nih. Udah sampai ribcage. Nah, wujud tulangnya gini kan. Dia tuh ya kayak gini. Ya emang kadang tricky sih ada segitiga kayak ini ya. Nah, terus di sini tuh kosong. Kenapa ini kosong? Soalnya di sini isinya adalah organ-organ yang gantinya itu ratusan juta miliaran ya. Ada ginjal, ada lambung, ada ini kan di sini. Makanya di sini kosong. Nah, by my research, kenapa di sini kosong? Soalnya perut bisa gembung ya, gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ya nggak penting lah reason ininya, karena kan buat gambar ya, gitu. Nah, jadi di tulang, di perut itu kosong ya, makanya dia tuh isinya mostly lebih banyak otot aja sih, kayak gitu tuh. Nah, terus di secara otot nih, di sini kita punya namanya
Rectus abdominis. Ya. Rectus, rectus, rectus ya. Abdominis. Ya, gini. Nih, Nyambungnya yang dari ini. three major masses. Three major Oh message. enggak, three major masses ini nggak ikutan sih. Ini udah bagian otot sih, Pak. Three major masses kan ngomongin tulangnya doang, Pak, nggak ngomongin ototnya. Gitu. Nah, three major masses ini kepala, ribcage, sama pelvis. Ini kan. Bentar. Adek gua. Hmm. Sudah? Alah. Oke, Oke. sudah. Udah. Nah, ini Lanjut rectus lah. abdominis, dia itu adanya di ini nyambung setelah dari si dada nih, pectoralis major ini kan. Ini pectoralis major. Sorry. Pectoralis Oh, major bukan ini. pectoralis major nih, si dada nih kan. Nah, berarti kalau di tulang dia tuh di sini kan, di sini nih mulainya nih, sampai ke pelvis. Itu. Dia bentuknya tuh kayak kayak ini, bisa ditekuk gini kan. Perutnya bisa ditekuk kan. Ini dari samping ya, side ya. Gitu. Nah, kalau dari 3/4 dia bisa kayak gini wujudnya. Makanya perut perut manusia kan bisa ini kan, bisa nekuk gini kan. Nah, kalau yang gemuk dia lipatannya banyak gitu kan. Gitu. Nah, kayak gini. Kalau dia ngebungkuk ya dia bisa bisa kayak gini juga. Jadi dia elastis ya. Perhatiin aja bagian six pack tubuh tuh ya, sini. Rectus abdominis. Jadi dia mulainya bukan di sini ya, bukan di bawah ribcage tapi di tengah-tengah ribcage. Ini. Terus di sebelahnya ini punya oblique west tulisannya. Oblique west. Nah, oblique west itu dia ini kan nge-cover tengahnya. Oblique itu dia ngebungkus ininya, ngebungkus sampingnya. Gue cari dulu deh. Lupa juga gue. Nah, bagian sininya nih. Bagian sininya tuh. Tuh, dia ngebungkus sampai belakangnya. Bagian samping. Jadi pokoknya kalau samping dia itu oblique ya. Gitu. Terus satu lagi ada yang nge-cover rusuk itu namanya serratus anterior. Nah, bagian sini nih. Ini adalah reason kenapa kalau orang kurus atau orang muskular dia itu tuh ada ininya nih. Ada ininya nih. Tuh. Masih masuk kan suara gue? Masih. Masih ya. Ada ininya nih. Ya, ada tonjolan-tonjolan ininya nih. Ini cuma berlaku kalau dia cungkring atau enggak berotot ya. Mostly sih enggak ya, yang badannya biasa-biasa aja ya. Gitu. Nah, belakang kita belum bahas ya, masih depan aja dulu. Nah, jadi bisa kebayang nih konsep itu. Bisa. So far, yang mau tanya enggak?
Eee, tadi tuh ya yang samping tuh optis kan Ya, namanya tuh? oblique, oblique. Hmm. Pantesan kalau di gambar yang tadi ya, yang contoh referensi yang itu ya kepalanya wortel itu gue tuh lihat ada yang artis tuh ngasih detail optis gitu ke ceweknya tuh. Ah, 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 oblique. Itu emang seringnya gitu ya artis tuh ngasih detail kecil gitu kayak itunya tuh agak gelap di sana tuh si optisnya di sana tuh posisinya tuh. Iya, bisa, bisa. Nah, tapi ya, gue mikir practical use-nya. eh, ini kan kita udah part sampai selesai kan nih, di bagian perlu diperhatikan sebenarnya bagian sininya nih. Ini kan ribcage-nya lo udah tahu kan? Ribcage kan nge-cover Eh, bagian sini nih. Nah, ini ketekuk, ini akan ngebentuk ini. Jadi dia wujudnya nanti bakal kayak gini. Nah, ketekuk kan nih. Nah, ininya lurus. Ininya ngelengkung gini kan? Tuh. Nah, ini yang namanya teori CSY itu kan. Aduh. Nah, rules sederhananya ya, kalau yang sebelahnya C, sebelahnya S. Sebaliknya juga. Begitu tuh. Nah, jadi misalnya ininya C kan. Nah, berarti ininya S. Gitu. Nah, kenapa ini ngelekuk? Soalnya repeatsnya. Tuh, ini yang perlu diperhatikan nih. Yang practical use sering lah gitu. Nah, kita observe dari gambar anime deh ya. Nah, dua artip sama art mana ya? Pakai baju sama semua lagi ya. Aduh, sama kata summer aja udah summer. summer event. Nah, jadi deh. Contohnya loli lagi. Aduh, ngeband YouTube ya. Gak lah pak aja. Hmm. Parno nih gue soalnya ada warning kagak hilang-hilang. Gitu. Nah ini kan ini kan si ininya nih, ribcage-nya nih. Nah, ini oblique, ini si rectus abdominis. Kalau buat cowok dia jadi six pack ya. Kalau buat cewek dia lebih ke ide aja tuh. Ada bundar di sini nih. Nah, bundar di sini nih. Nah, yang ini penting juga ya untuk bisa bikin perut yang cantik nih gitu. Nah, aplikasinya tuh ya dia kayak gini kan, ada ininya nih. Rectus abdominisnya ini nih. Nah, terus ini obliques ya, di sini serratus anterior. Tapi ya perlu diperhatikan kalau body type-nya normal kayak gini kan, tidak muskular gitu kan. Ya yang perlu diperhatikan sebenarnya ininya aja ya, shape shape keseluruhannya itu ya, proporsinya ini. Karena serratus anterior dan six pack rectus abdominisnya memang gak akan se-obvious orang muskular gitu ya. Kayak gitu tuh. Case lainnya gimana ya? Yang ngelengkung ada gak ya? Ngelengkung. Nah ini kan ngelengkung nih. Nah, ini kan ngelengkung nih. Nah berarti ini ribcage dia di sini kan? Ribcage dia di sini nih. Nah baru dia patah nih. Ini. Jadi practicalnya tuh lebih pinter-pinter mainin patahan ininya, part upper body-nya sama lower body-nya. Kayak gitu sih pak. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi untuk otot kali ini ada 3 ya. Rectus, obliques, ya, sama serratus anterior. Sekalipun ini jarang sih ya, jarang. Ya. Serratus anterior tuh maininnya kalau cewek sih jarang ya, lebih kayak yang muskular aja sih. Gitu. Oke. Nah lu bikin toketnya susah gak pak? So far? Bingung gak? Enggak sih sekarang berkat bantuan apa yang itu yang di Ah, dada tuh namanya tuh bukan terima nah, mesek tadi tuh eh, ini. Ah, yang cowoknya. yang itu pak bukan terima mesek yang itu di dada tuh garis apa tuh gue lupa Yang di dada garis apa? Yang di dada garis apa? Ini, yang tengahnya ini. ya yang nyambung dari ini ya pak yang perut otot perut tuh Yang mana nih? Bagian mana? ada sih Ini kah? Tengah ini? Bukan?
Bukan, yang nyambung ke ketiak itunya, si ototnya Oh, tuh dari ininya. Ah, ya. ini kita nyambung ke deltoid ya. Ya Oh gitu. ya, Nah, kalau dada sih gue sebenarnya nge-translate gini aja, ya. Dari pectoralis major jadi dari dada rata gitu, terus itu Pak, ditambahin ininya pectoris aja major. gitu. Oh, ini pectoralis major ini. Pectoralis Gue major ya. ngandalin pectoris major untuk Heeh. nambah apa, Iya, ngasih bisa. dan itu. Oh ya. Iya kayak gitu. Dan kalau lu observe ya, ini sebenarnya kosong Pak di sini. Cuma yang toketnya gede dan dekat doang yang jadinya kayak gini nih. Jadinya kayak gini nih. Jadi belang tete gini kan. Hmm. Tapi kalau dia normal aja ya, dia kayak gini ada space-nya gitu di sini. Kayak gitu. Nah, ini penting nih kalau buat gambar cewek, ini penting untuk bisa bikin yang bagus gitu. Nah, oke, lanjut ke deltoid ya. Deltoid. Jika mimat, Nah, jika ini gue sebenarnya juga belum studi-studi banget sih ya, tapi so far ini yang gue pegang. Jadi kan si kita pakai 3D aja kali, pakai deltoid nih. Nih. Oh, ada di sini kan. Ada yang gerak ya. Sebenarnya kayak gini sih enak pakai video ya. Soalnya real. Tapi ini kayak gitu ya. Hmm, ini kayak gini kan. Jadi si deltoid sama pectoralis major dia akan connected tuh ya. Nah, ini yang nggak bisa ditranslate sama 3D yang abal-abal. Ya, salah satu yang abal-abal adalah CSP ya. Nih, ini kalau tarik, ototnya kagak ngikut. Hmm. Eh, nah tuh, sakit kan? Bad posing ini sebutannya tuh. Ngikut ya? Tuh. Tapi nggak akurat aja. ngikutnya itu tuh Pak, Ya, yang tapi nggak akurat, Pak. Gitu. si pundaknya harus digerak-gerak lagi. Hmm. Tuh, ngikutnya tuh jelek tuh. Yang benernya kan gini nih. Tuh, yang bener kan gini tuh. Sampai kayak gini kan tuh, Pak. Sampai kayak gini kan tuh. Sampai naik kayak gini kan tuh. Jadi, makanya pakai 3D tuh boleh aja. Tapi kalau punya understanding lebih, lu akan lebih hapu ya. Ngerti gak nih bedanya tuh? Bad posingnya tuh. Hmm, bad posingnya. Jadi ini ya, si nggak ada volumenya waktu jatuh, nggak ini, Hmm, nggak hmm, gitu. ketarik. Makanya 3D gini mah buat starter atau enggak buat cek cahaya gitu. Fine aja. Tapi kalau di Blender lu bisa edit bones-nya sendiri sih. Jadi kalau ini ketarik, yang lain ketarik juga itu bisa sih. Ya tapi harus modelingnya yang bagus juga sih gitu. Itu gue Nge-riggingnya juga gitu. lagi cari-cari Pak, Heeh. yang Nah, gratisnya kayaknya nggak ada. nggak tahu deh. So far sih gue ngandelin understanding ini aja sih ya. Gitu. Nah, kalau yang kayak gini latihannya gimana? Ya latihannya sebenarnya sama aja sih. Observe terus aja. Karena kan lu udah dikasih rules of the game-nya kan. Kita coba cari yang ngangkat deh. Oh ini ngangkat. Nah, ini ngangkat kan nih. Oh, kecapnya. Ini ya. Ya sekali lagi ini cara belajarnya gimana? Kan lu udah dapet understanding ototnya kan. Nah sisanya tinggal dicobain, salah, cobain lagi, salah, cobain lagi sampai oh ternyata begini ya gitu. Gitu. Karena teorinya ya begini aja sih. Kalau tangan ngangkat ini si clavicle pectoralis majornya dia akan ikut keangkat kan tuh. Nah, nanti pas dia turun dia akan ikut turun juga gitu. Ikutin ininya. Nah, gitu tuh. Cara belajar ya sekali lagi observe sih gitu ya.
Oke, make sense, Pak? Make sense. Nah, praktikal saya kan ini yang fetish ketek nih ya. Ini nih, penting nih bisa bikin gini nih. Ya gitu tuh. Nah, kalau deltoid dia wujudnya sebenarnya kayak shoulder pad sih ya. Shoulder pad. Gua nggak translate gue sendiri sih. Nah, kayak gini nih, wujud deltoid tuh mirip kayak gini sih menurut gue. Ya karena ini juga tempatnya di deltoid kan ya, gitu. Jadi si pectoralis major kan lu udah sampai clavicle nih. Clavicle terus di sini ada pectoralis major ketarikan. Nah, ini wujudnya kayak gini aja sih, Pak. Nah, ini kalau yang berotot, kalau yang cewek dia lebih chill aja gitu. Jadi jangan digarisin tapi nanti di shading aja gitu. Shadingnya tuh lebih ada kayak gini nih. Dilihat juga ini level muskular tuh semana gitu kan. Gitu. Tapi cara kerjanya kurang lebih begitu. Nah, oke, sampai sini dulu sih ya kita. Pelatihannya masih sama, cuma observe-nya lebih sampai sini gitu. Terus kesalahan-kesalahan yang udah bener bisa lebih bener lagi atau enggak setidaknya jangan jadi ya udah bener ya make sure bisa bener terus aja sih gitu. Tuh nggak usah ada beban, nggak boleh lebih jelek dari yang sebelumnya gitu, nggak usah sih. Beban itu kayaknya nggak terlalu penting ya gitu. Pokoknya terus grinding aja dengan understanding baru pelan-pelan kan gitu. Nah terus sisanya ya nggak ada jalan pintas sih ya observe gitu. Dan referensinya kalau bisa tetap cari yang mostly kebuka gitu, karena lu bukan di fase mentranslate gitu tapi fase mengobserve ini, masukin data gitu kan gitu. Oke, segitu sih untuk materi rectus full badan sama deltoid. Ada pertanyaan kah? Nanti itu aja ngaruh gak sih pas Apa? digerakin ke depan ke samping itu? Oh, ngaruh juga. Harus Tapi lihat ke 3D. tapi ke Ya, depan makanya sih. Kenapa? kayaknya harus lihat itu model asli. Iya, model asli atau enggak. Zaman sekarang udah enak lah ya. Lu cari 3D animation ketemu lah udah. Ini bukunya Michael Hampton gitu. Jadi nge-geek aja, Pak, nge-geek aja. Atau enggak Mm-mm. ya tanya yang udah expert Bisa bagian-bagian gitu. kayak gitu. Udah jadi ini kayak gitu. Terus deltoid udah. Apaan ya ada animasinya? Nah, ke depan gitu juga ya. Ini ke depan kan? Ya udah, silakan diobserv sendiri aja. Itu aja. Karena semakin jelas bukan semakin bagus, malah semakin ribet. Jadi dikit-dikit aja. Indikasinya aja. Iya. Gitu semakin gua jelasin nanti malah makin ribet. Jadi informasi sedikit-sedikit aja. Tinggal banyakin prakteknya. Ya udah. Teman-teman ada yang nanya gak? Nggak ada ya? Oke. Tutup ya. Makasih Pak Vincent. Ya sama-sama. Oke, stop. Ini Puya Daya tuh itu bukan sih? Buya. Hirosaki bukan sih? Kuku. Nah, mouse gua kenapa nih? Oh, sorry. Sama recording.